Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang. Jawaban Wali Kota Malang yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin membacakan puluhan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025.
dahulu marilah bersama-sama kita memanjatkan doa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingannya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 29 orang, 28 orang hadir fisik, 2 izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 tepat pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muhammad, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang atas kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam kegiatan Jelahan Parlemen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 yang lalu, dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna ini adalah 1. Penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Izin, Silakan. mengingat adanya acara pada hari ini, sementara kita paripurna 2 kali, dua-duanya berbuku tebal, materi jawaban sudah kita terima mulai semalam dan sudah kita baca semuanya. Mungkin jika diizinkan pembacaannya dipercepat, dipersingkat terakhir pembacaannya, sehingga nanti pas jam 12 sesuai jadwal kita sudah mulai kirim dengan komisi dengan UPBD. Kita bertajam di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan. 1. Penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Wali Kota Malang kepada Bapak Ali Muthahirin. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara Staf Ahli Asisten Kepala Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta Kepala Kantor atau instansi vertikal, para undangan dan wartawan yang berbahagia. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, mengawali penyampaian ini kami mohon maaf atas nama Wali Kota karena bersamaan dengan agenda peluncuran Koperasi Merah Putih yang langsung dihadiri oleh Presiden Bapak Prabowo, sehingga diwajibkan kepada semua kepala daerah untuk mengikuti lewat Zoom meeting. Rapat Dewan yang kami hormati, sesuai tadi usulan dari anggota bahwa kami harus mempercepat, kami juga sudah menyiapkan secara resmi jawabannya, Bapak juga, tapi kami juga menyampaikan dan menyiapkan poin-poinnya sehingga nanti kalau kelamaan bisa juga diajukan untuk meminta dipersingkat, boleh juga kalau dianggap terlalu lama. Bapak Ibu Dewan yang kami hormati, terkait dengan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2025 pada hari Senin 20 Juli 2025. Pertama, tanggapan dari fraksi PDIP, PKB, Golkar, dan Gerindra, mohon maaf, terkait dengan pertanyaan yang ada kami rangkum dalam slide. Mohon ditampilkan. Yang pertama, ada proyeksi pendapatan daerah yang ada tambahan totalnya memang 106 miliar lebih atau bertambah, yang berasal dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHT, pajak rokok, pajak hasil pajak atau bukan pajak, bantuan keuangan khusus senilai 102,3 miliar atau pendapatan transfernya, dan rata-rata tetap berdasarkan hasil kajian potensi pendapatan, hasil rekonsiliasi PAD yang dilakukan secara rutin, kebijakan atas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023, program pemerintah atas pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, okupansi hotel atas dampak efisiensi anggaran, maka ada pendapatan asli daerah senilai 3,6 miliar. Sehingga totalnya yang disampaikan tadi, pendapatan daerah 106 miliar lebih atau bertambah. Yang kedua, terkait dengan kemandirian fiskal. Alokasi dana transfer khususnya yang spesifik grant sudah ditentukan penggunaannya, termasuk terhadap penggunaan dan syarat salur serta pengawasannya, ini senilai 58%. Ada juga masukan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, ini saya ingat betul disampaikan oleh Mas Dhani kalau nggak salah, ketua fraksi, karena masih ingat bahasa-bahasa ini membuat susah gitu Mas Dhani ya. Peningkatan target PAD terus dioptimalkan seiring dengan ditetapkannya pada 1 tahun 2025. Yang selanjutnya adalah optimalisasi pengelolaan BMD. Nah, optimalisasi pengelolaan BMD melalui pemanfaat BMD secara bertahap telah dilakukan pengalihan dari objek retribusi ke sewa BMD. Yang selanjutnya adalah upaya peningkatan kerja BUMD. Telah dilakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi secara intensif serta penyusunan ranperda terkait peningkatan modal dasar dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Inilah upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal itu. Terkait dengan langkah konkretnya yang diajukan oleh fraksi PDIP, Gerindra, dan Golkar, maka langkah konkret dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan dengan pemetaan potensi objek pendapatan baru yang tercantum dalam PDRD serta memanfaatkan teknologi digital dengan pembuatan aplikasi sesuai dengan objek pajak dan retribusinya. Yang selanjutnya terkait dengan efisiensi yang juga ditanyakan oleh PDIP dan Gerindra, bahwa
Impres tahun 2025 efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, KMK 2009 tahun 2025, penyesuaian rincian alokasi TKD tahun anggaran 2025, SE Mendagri 900/833/SC penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun 2025, SE Wali Kota Malang nomor 2 tahun 2025 efisiensi pelaksanaan APBD tahun 2025. Ada beberapa implikasi atas kebijakan efisiensi terkait dengan Impres tahun 2025, maka implikasinya adalah: 1. Membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. 2. Mengurangi belanja perjadin sebesar 50%. 3. Membatasi belanja honorarium yang mengacu pada SHSR. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5. Dibacakan sampai 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD yang bersumber dari TKD. Bidang penegakan hukum 7,6 miliar, bidang kesejahteraan masyarakat 37,7 miliar. Distribusi dana bagi hasil pajak rokok senilai 52,4 miliar yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan. Distribusi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SK Gubernur tentang penetapan pagu definitif BKK bidang kesehatan pada kabupaten kota, alokasi bantuan keuangan untuk bidang kesehatan Kota Malang 76 juta, dan untuk tentang pagu anggaran bantuan keuangan khusus daerah Provinsi Jawa Timur ke kabupaten kota tahun 2005, alokasi untuk bidang pendidikan di Kota Malang 2,8 miliar. Perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025, pendapatan daerah sebelumnya 2,3 triliun sekian, sesudahnya 2,494 triliun sekian. Belanja daerah sebelumnya 2,5 sekian, sesudahnya 2,6 sekian, bertambah 1,34 untuk belanjanya, dan pendapatannya bertambah 100, belanjanya bertambah 134,7 miliar, pendapatannya bertambah 106, sehingga ada defisit 204,7 miliar. Penerimaan pembiayaan sebelumnya ada 170 miliar, sesudahnya 204,7 miliar, bertambah 28,7 miliar. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan tetap sebelum dan sesudah tetap, sehingga ada neto 204,7 miliar. Pendapatan daerah 41,66%, pendapatan asli daerah 58,34%, pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah terurei di situ: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan nilai PAD yang sah. Pendapatan transfer juga sama, pemerintah pusat ada sekian, antar daerah juga sama. Total pendapatan setelah perubahan adalah 2 triliun 494 miliar sekian. Belanja daerah ada belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja tidak terduga, sehingga total belanja setelah perubahan adalah 2 triliun 699 miliar sekian. Surplus atau defisitnya adalah bahwa pendapatan atau belanja defisit kita adalah 204 miliar sekian. Tentu belanjanya 2,699 triliun, pendapatannya 2,494 triliun, defisitnya 204,7 miliar. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Keterangan satu ini yang penting saya bacakan. Silpa pada kolom sebelumnya merupakan proyeksi atau perkiraan. Kedua, silpa pada kolom sesudah merupakan hasil audit oleh BPK RI. Sehingga pembiayaan itu kita penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan senilai 204 miliar sekian. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan merupakan komponen defisit ditambah dengan pembiayaan neto. Defisitnya 204,7 miliar, pembiayaan neto 204,7
miliar sehingga seimbang. Nah, demikian tanggapan atau jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Malang yang telah menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terhadap jawaban Wali Kota Malang yang baru saja disampaikan, selanjutnya saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik? Cukup? Baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, karena tidak ada tanggapan balik dari masing-masing fraksi, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna yang kita laksanakan dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2025 tepat pukul 10:44 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Wakil Wali Kota Malang usai sidang mengatakan, untuk lebih detailnya dilakukan pembahasan setelah ada perubahan dan akan disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga untuk pengalian efisiensi dan perubahan anggaran akan dimatangkan saat pembahasan dengan DPRD. Sementara terkait dengan target APBD 4 triliun selama 5 tahun ke depan, Wakil Wali Kota mengaku akan melakukan kajian terkait peningkatan besar APBD tahunan. Pemkot Malang juga akan mengoptimalkan potensi PAD Kota Malang sehingga bisa mencapai target tersebut dan Kota Malang bisa menjadi kota yang mandiri fiskal. 5 tahun ke depan bahwa ada keinginan dari teman-teman DPRD APBD kita sampai dengan 4 triliun. Tapi kita juga nanti akan menyampaikan kajian-kajian kami bahwa peningkatan tahunan itu seberapa persen. Apakah sampai kemudian 4 triliun ataukah kemudian sampai pada tahapan 3 triliun, itu nanti kita akan kaji dan akan kami sampaikan peningkatannya tiap tahun sehingga bisa rasional. Kami tidak menolak, juga kami akan mengusahakan itu, cuma kami juga akan menyampaikan analisa-analisa potensi yang ada peningkatan APBD kita di tiap tahun berapa. Dari pusat Pak, mungkin yang kita harapkan mungkin akan dilebihi, karena kalau 4 triliun dari PAD aja rasanya agak... Nah itu kalau dari pusat malah kita diinginkan untuk mandiri fiskal, sehingga ke depan bahwa kota, kabupaten tidak boleh tergantung ke pemerintah pusat. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang? Ya nanti itu kayak PAD kan otomatis yang terdampak imbasnya kepada masyarakat. Iya, makanya itu kita sebenarnya akan tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi, langkah konkretnya adalah digitalisasi itu, bahwa kebocoran-kebocoran yang selama ini ada, misalnya saya sampaikan kemarin di program itu bahwa misalnya parkir di Gajayana yang sebelum digitalisasi per bulannya sampai 30, tapi kemudian setelah digitalisasi sebulan bisa sampai 100 misalnya. Proses-proses itu, dan kita pada
tahapan itulah yang kemudian kita ingin perkuat gitu. Nah, tentu tetap bahwa kita 4 triliun ini tidak bisa kemudian bergantung pada PAD karena kan Kementerian Fiskal yang ditentukan oleh pusat itu kita dianggap mandiri kalau sudah 50% PAD kita. Tidak semuanya, tapi tanggung jawab dari pusat tetap ada. Nah, usaha-usaha itu yang kita lakukan langsung ke kementerian, minta bantuan dengan teman-teman DPR RI yang WC untuk mengawal semuanya kita konsultasikan. Mungkin pemanfaatan aset-aset yang Itu juga jadi ya? yang sudah kita sampaikan bahwa itu juga di pandangan teman-teman fraksi juga ada dari retribusi ke sewa. Nah, itu juga kita optimalisasikan. Simon Alfredo melaporkan.